Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh-soleha 2B. How are you today? Alhamdulillah, so amazing. I'm success. Allahu Akbar. Yes. Anak-anak soleh-soleha, bertemu lagi dengan Bu Rizky di video ini. Meskipun kita tidak bisa bertemu langsung, kita tetap selalu mendoakan yang terbaik, yaitu jaga kesehatannya dan jangan lupa tetap belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 7, subtema 2. Di pembelajaran ini adalah belajar fabel, seperti materi minggu yang lalu. Masih ingatkah kalian tentang fabel? Ya, fabel adalah cerita khayalan atau imajinasi yang para tokohnya adalah hewan. Kalian tidak perlu bingung dan memikirkan, apa mungkin ya Bu cerita hewan itu ada? Apa mungkin ya Bu hewan bisa berbicara? Ketika kalian membaca fabel, yang patut kalian perhatikan adalah ambil pesan moral dalam cerita fabel tersebut, sehingga kita akan bisa menjadi pribadi yang baik. Anak-anak, kali ini Bu Rizky akan bercerita fabel tentang ikan dan burung. Cerita ini diambil dari buku pemerintah. Nah, anak-anak ingin tahu tidak ceritanya? Simak ya. Nah, anak-anak, ini ya cerita fabel ikan dan burung. Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah ikan dan burung. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Ketika itu, ikan sedang beristirahat di pinggir sungai. Ia memandang biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Lalu ia berusaha meloncat tinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Ya, jebul. Ya, jebul. Ya, jebul. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-biji itu, kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan ya dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, nyam, 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 kata burung dalam hati. Lalu ia berusaha masuk ke dalam air
untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Ya, cepurak, cepurak, cepurak. Namun ia tidak berhasil karena ia tidak bisa terbang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang, agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu? Kata si burung dalam hati. Akhirnya ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. Hai ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian itu? Kata burung. Benar, tetapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu, jawab ikan. Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu, balas si burung. Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu, dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai, ajak si ikan. Wow, ide bagus, aku setuju, sahut si burung. Akhirnya ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Nah, anak-anak soleh-soleha, itu tadi cerita ikan dan si burung. Kita harus saling tolong-menolong kepada sesama teman, seperti halnya ikan dan burung. Anak-anak, setelah kalian mendengarkan fabel ikan dan burung, sekarang kalian jawab pertanyaan ya. Terima kasih. Selamat mengerjakan anak-anak soleh-soleha.